Halo Taurus, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang sebuah peluang dan kesempatan. Oke? Apa itu peluang kesempatan buat kamu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Taurus, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ya. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat di sini peluang dan kesempatan yang akan kamu raih dalam waktu dekat. Apa itu? Sebelumnya, bagi teman-teman yang mendengar suara kodok, ya, itu kodoknya lagi minta hujan. Oke. Dari tadi terpending buat readingan. Tapi sekarang akhirnya kita coba aja ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan faktor alam yang terjadi saat ini. Oke. Apalagi di sini yang akan terlihat peluang dan kesempatan kamu. Oke. Di sini tadi ada juga ya. Di sini ada the Fool. Five of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Justice. Libra. Di sini ada Cup. Cancer versus Scorpio. Ada The Chariot. Ada Pentacle, Chariot, ada Cancer, Taurus, Virgo, Capri, dan di sini ada Knight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Nah, kita akan lihat di sini. Sebelumnya buat Taurus, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik, di bottomnya kamu ada the Fool, dan kita di sini ambil kartu Three of Cups ya, dan ada Seven of Pentacles. Nah, kalau kita lihat di sini, peluang buat kamu itu banyak ya. Dalam hal asmara, dalam hal percintaan, dan dalam hal finansial ataupun karir. Di sini terlihat ada Seven of Pentacles. Ini adalah sebuah karir di mana kamu akan akan merasakan suatu peluang ke depannya, tapi untuk mencapai peluang itu kamu harus bersabar gitu loh. Ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang akan kamu lalui nantinya untuk mendapatkan peluang dan kesempatan itu. Oke, dan akhirnya di sini jika kamu bersabar dan melakukan usaha untuk bagaimana untuk mencapai peluang itu, nah itu akan kamu dapatkan, akan kamu raih. Oke. Nah, kalau dari segi percintaannya kamu dilihat di sini ada Three of Cup. Three of Cup itu menggambarkan ya di mana antara kamu dengan seseorang bisa dikatakan itu punya hubungan, apakah berteman, apakah dalam hubungan pekerjaan, di mana dia terlihat menunjukkan ekspresi bahwa dia itu care sama kamu. Nah, jika ada orang care dan selalu memperhatikan kamu, selalu membuat kamu bahagia, nah itu adalah sebuah sinyal di mana seseorang itu menyukai kamu. Nah, disitulah mungkin kelihatan peluang dan kesempatan kamu untuk bisa bersama dia. Itu jika kamu merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan, oke? Dan di sini sepertinya ya ada the Fool. The Fool ini adalah kartu 0 ya di kartu tarot ya. Dan di sini itu menggambarkan ada suatu awal yang akan kamu usahakan atau kamu perjuangkan untuk hidup kamu. Ya, ada satu yang kamu mulai di sini. Tapi di sini kamu harus berhati-hati. Kenapa dikatakan berhati-hati? Ini terlihat saat kamu pengen menaiki jurang dan kamu kayak megang ekor. Nah, jika kamu lepaskan ekor ini, otomatis kamu akan terjatuh. Disitulah kamu perlu pertahanan untuk diri kamu. Oke, buat Taurus. Nah, itu di bottomnya kamu ya. Kita lihat di sini.
Oke. Apalagi kesempatan yang akan kamu raih ataupun peluang yang akan kamu raih di sini buat Taurus. Nah, sebagian dari kamu aku lihat ada Five of Swords. Ini menggambarkan adanya situasi yang tidak baik yang kamu rasakan. Kenapa? Kamu seperti pengen mencari sesuatu kesempatan atau peluang untuk bisa merubah hidup kamu. Sepertinya kamu di sini mengalami kesedihan, ya ada situasi yang mungkin membuat kamu bisa menderita. Apakah di sini ada hubungannya dengan percintaannya kamu atau dengan karirnya kamu? Oke, jadi di sini pemikiran kamu. Kalau SWOT itu kita bercerita tentang pemikiran. Di sini ada pemikiran kamu yang mungkin lagi bingung, lagi sedih, atau lagi merasa, wah, aku kapan ya bisa bahagia? Nah, itu. Atau bisa saja di sini ada kondisi di mana hubungan kamu dengan seseorang itu lagi berkonflik atau lagi marah-marahan ya. Di mana kamu di sini pengen ada satu peluang ataupun kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Gitu. Ini bisa dikatakan energi kamu ataupun energi dia ya, kebaca ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Dan selanjutnya kita lihat di sini peluang apa lagi yang akan kamu dapatkan atau kesempatan. Ada justice di sini. Justice adalah suatu keputusan untuk mengambil suatu untuk keseimbangan hidup kamu, ya. Dimana kamu sudah melihat nih ada suatu peluang yang bisa menuju hidup yang lebih baik lagi dari saat ini gitu loh. Atau bisa dikatakan saat ini kamu berdiri dengan seseorang yang tidak punya kejelasan dan di situ kamu harus memutuskan. Memutuskan apa? Ya untuk melepaskan dia. Karena kamu tahu dengan umur kamu yang udah pantas untuk menikah atau untuk berkomitmen dengan seseorang, dia juga tidak pernah memberikan kejelasan kepada kamu. Ya, otomatis di situ kamu mengambil keputusan di mana kamu ingin mencari kesempatan untuk bisa menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Itu. Oke. Itulah mungkin keputusan yang harus kamu ambil demi kebahagiaan diri kamu sendiri. Karena itu juga sebuah peluang ya, sebuah kesempatan. Karena jika tidak kamu berikan keputusan itu, kamu tidak akan merasakan kesempatan bahwa kamu akan bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia. Atau kamu sudah mencoba bersama dia untuk bisa berubah dia. Bagaimana komitmen dia bersama kamu? Jika tidak ada, nah iya, itu harus kamu tinggalkan. Oke. Itu gambaran di sini. Tapi kalau kamu masih tetap bertahan, ya itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang menjalankan hidup, kamu yang akan merasakannya ke depan, ya semuanya serahkan ke kamu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Eight of Cup ya. Ini seperti kamu apa ya, pengen melupakan masa lalu. Sepertinya sangat optimis sekali ya, masa lalu itu harus dilupakan. Secara masa lalu yang mungkin yang seperti kita bilang sebelumnya, dia seseorang yang mungkin tidak pernah ada kepastian ya. Nah, itu akan menutup kemungkinan kamu, menutup peluang, kesempatan kamu untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik ataupun lebih bahagia lagi ke depan. Gitu ya. Itu yang menggambarkan kartu ini. Jadi ya saat kamu melupakan dia, akhirnya semua akan kamu raih. Kesempatan, peluang untuk bisa memperbaiki diri ya, untuk bisa merubah semuanya. Nah, itu akan ada di sini. Harus kamu yakin itu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada The Chariot ya. The Chariot ini adalah sebuah peluang ataupun kesempatan di mana kamu bisa mengendalikan sesuatu dalam hidup kamu. Apakah itu bisa mengendalikan emosi, apakah itu bisa mengendalikan pemikirannya kamu, di mana kamu di sini akan merasa bahagia dengan apa yang sudah kamu miliki ataupun di mana kamu mungkin sudah bisa merubah diri kamu menjadi seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya. Di sini ada sebuah kemenangan atau kesuksesan yang akan kamu raih, kamu merasa bahagia dengan keberhasilan yang kamu miliki saat ini. Apakah keberhasilan menjadi orang yang lebih berharga atau keberhasilan menjadi orang yang lebih sukses saat ini. Oke, itu gambaran dari The Chariot. Sepertinya kamu di sini bisa apa ya, menjadi seseorang yang benar-benar bahagia sekali atas apa yang sudah kamu raih. Oke. Dan di sini selanjutnya ada Nine of Pentacles.
Ini menggambarkan bahwa kamu akan menjadi seseorang yang memiliki semuanya, seperti ya kamu itu orang yang energi, kamu itu orang yang mandiri sekali ya. Dari ini kan Pentacle, ini berkata tentang keuangan atau karir. Jadi bisa dianggap ini adalah eh, kartu yang menunjukkan kesuksesan bagi diri kamu sendiri. Kamu ini orang yang bisa dikatakan sukses berkarir ya, orang yang sudah memiliki semuanya, apalagi cuan ya di sini. Dan begitu juga halnya dengan percintaan dan asmara kamu. Ya, oke. Buat Taurus, itu gambaran di sini. Di mana ini adalah sebuah harapan kamu ataupun kesempatan kamu untuk bisa memperbaiki diri dengan apa yang sudah kamu miliki. Oke, nah itu. Dan selanjutnya di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords itu menggambarkan energi yang cukup besar ya. Ada semangat yang cukup besar di sini yang kamu rasakan. Di mana bahwa kamu punya kesempatan untuk bisa merubah diri kamu menjadi orang yang lebih baik dan kamu berharap ada keajaiban untuk kamu ya. Di mana hidup kamu yang dulunya sangat menderita ataupun dulunya hidup kamu sangat terbebani dan saat ini itu semuanya udah lepas gitu loh. Ya. Karena kamu selalu melihat bahwa hidup itu adalah suatu perjuangan. Disitulah kamu selalu perjuangkan hidup kamu, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, nah itu. Nah, kita akan lihat di sini ada kartu motivasi ya buat kamu. Sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu, oke? Baik. Kita akan lihat di sini apa kata-kata yang bisa kamu mengerti atau pahami di sini, atau kata-kata yang bisa membuat kamu termotivasi, oke? Kita akan ambil 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini kita lihat di bottom. Kita tidak menjadi dewasa karena usia, tapi kita dewasa dalam kesadaran, dalam menjalani hidup dengan komitmen bukan dengan perasaan kamu. Oke, nah ini menggambarkan di mana bahwa ya hidup itu yang bisa mendewasakan kita. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, itu adalah sebuah pembelajaran buat kita. Adalah sebuah di mana bahwa proses pendewasaan kita. Jadi ya manfaatkan hidup ini, ya lihat peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang akan kamu raih nantinya, di mana disitulah akan ada proses perjalanan hidup kamu menuju ke arah yang lebih baik. Oke, nah itu. Dan selanjutnya apalagi di sini yang akan terlihat, tinggalkan pikiran yang membuat kamu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Percayalah bahwa kamu adalah orang yang kuat. Nah, di sini ya kalau misalnya ada seumpama ada pemikiran-pemikiran ataupun hal-hal yang membuat kamu merasa tidak ada untungnya di sana atau membuat kamu rugi atau membuat kamu sedih, ya udah kamu buang pikiran itu. Ya, jangan kamu pertahankan gitu loh. Karena dengan pertahankan itu kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru kamu akan menjadi seorang yang lemah gitu loh. Nah, tapi peganglah pemikiran kamu yang memberi kekuatan bagimu. Apa itu? Entah itu pemikiran positif kamu, ataukah seseorang yang mungkin akan memberi support kepada kamu. Nah, itu harus kamu pertahankan. Harus kamu pegang gitu loh. Harus kamu perjuangkan. Oke? Nah, itu. Dan apalagi di sini, titik balik dalam proses menjadi dewasa adalah ketika kamu menemukan inti kekuatan di dalam diri kamu yang bertahan dari semua luka. Nah, ini.
Ada kadang-kala kita punya masalah ya dalam hidup, itu pasti. Masalah dalam hidup itu banyak sekali ya. Hidup ini adalah tempat banyaknya cobaan ataupun tempat kita diuji gitu loh. Jadi bagaimana kamu menjalankan proses-proses itu gitu ya. Ya secara kamu yang membuat kamu bertahan itu adalah sebenarnya masalah. Karena kalau tidak ada masalah, kamu tidak akan tahu arti gimana sakit, bagaimana mempertahankan, bagaimana berjuang, itu kamu tidak akan tahu. Jadi sebenarnya bersyukurlah kita selalu diberikan masalah ataupun diberikan suatu cobaan atau ujian ya dari Tuhan gitu ya. Nah itu. Di sini ada lagi, cinta tidak akan menuntut kesempatan. Oh maaf, cinta tidak akan menuntut kesempurnaan. Cinta akan memahami, menerima, dan rela untuk berkorban. Karena cinta seharusnya membuat kamu bahagia, bukan terluka. True love. Nah, disinilah kamu harus bisa menyadari jika kamu melihat ada kesempatan atau peluang dari seseorang yang mungkin begitu baik, perhatian sama kamu, ya, bisa memahami diri kamu sendiri. Nah, itu adalah cinta sebenarnya. Dan di situ ada pengorbanan, juga ada cinta namanya. Tapi jika kamu tidak mau berkorban dan tidak ada uh, apa ya, tidak ada suatu harga menghargai, tidak ada rasa care sama sekali, nah itu bukan cinta namanya. Oke. Cinta itu memang butuh pengorbanan, sangat butuh sekali. Secara disitulah kita diuji bahwa benar-benar ada cinta apakah tidak gitu ya, apakah tulus apakah tidak gitu. Oke. Dan selanjutnya di sini, tidak peduli berapa banyak perkelahian yang mungkin kamu alami, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, itu tidak akan menjadi masalah pada akhirnya. Nah, di sini ada kondisi juga orang berpikir ya, kita itu sering berkonflik, kita itu sering berantem Kak gitu. Nah, kita kayaknya nggak cocok gitu. Tapi setelah berantem pergi balik lagi. Ya kadang-kala situ juga ada chemistry, ada soul connection-nya. Di mana kadang-kala cinta itu tidak baik-baik aja jalannya, tidak mulus gitu loh. Kadang-kala kita sering berkonflik, kadang-kadang kita justru saling membenci gitu ya. Dan akhirnya benci itu jadi cinta. Oke. Itu gambaran di sini. Dan kita lihat lagi apalagi yang terlihat di sini. Jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Nah, ini artinya apa coba? Jika kamu mencintai seseorang, berilah kebebasan kepada dia untuk memilih gitu loh. Karena memang dia tidak mencintai kamu, dia mencintai seseorang, lebih memilih orang lain daripada kamu. Nah, jika kamu betul-betul mencintai dia dengan tulus, kamu pasti membiarkan dia untuk bahagia dengan orang lain. Benar apa benar? Nah, itu. Tapi jika kamu tidak rela dia pergi dengan orang lain, kamu tidak rela dia nikah dengan orang lain, dan kamu beranggapan dia harus nikah sama aku gitu loh. Nah, itu namanya bukan cinta. Itu adalah obsesi. Ya. Jadi harus bisa bedakan nih obsesi sama cinta. Cinta yang benar tulus, apakah cinta settingan atau cinta mainan gitu ya. Oke, nah itu. Nah, kartu selanjutnya di sini ada, aku tidak percaya pada belahan jiwa, tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin memperjuangkan kamu. Nah, di sini terlihat di awal dia merasakan banyak orang yang mendekati dia, banyak orang yang mencintai dia, tapi tidak satupun dari mereka yang tulus gitu loh. Tidak satupun mereka yang benar-benar menginginkan dia gitu loh. Dan mereka semua hanya menginginkan uangnya dia. Jadi istilah kata dia dimanfaatkan. Jadi sejak itu dia tidak pernah mempercayai orang gitu loh. Jadi seakan-akan wah cinta itu tidak ada. Yang ada hanya mainan gitu loh. Seseorang yang hanya memanfaatkan. Tapi setelah bertemu dengan kamu, mungkin kamu tidak pernah banyak menuntut. Kamu mungkin tidak pernah banyak macam-macam sama dia gitu ya. Dan kamu terlihat orang yang baik. Disitulah dia menyadari bahwa ternyata kok bisa ya. Aku merasa nyaman sama kamu. Aku merasa kamu itu orang yang baik gitu loh. Jadi seakan-akan aku ya sudah sadar nih saat ini gitu. Yang mungkin selama ini aku tidak tidak mau mengerti ataupun tidak pengen mengakui bahwa cinta sejati itu ada, tapi ternyata ada gitu ya. Itu aku lihat dari diri kamu. Itu yang dirasakan dia. Oke. Taurus, kita akan lihat di sini lagi bagaimana selanjutnya. Bagaimana dengan harapan kamu atau kesempatan kamu? Kita akan lihat di sini ya.
Apa cerita kamu selanjutnya? Kita akan ambil 3 kartu di sini. Kita akan ambil 3 kartu. Oke. Nah, di sini ada garden. Di sini kamu akan merasa bahagia ya. Akan ada kebahagiaan yang akan mendatangi kamu atau akan yang kamu rasakan. Karena di sini ya ada ship dan ada tree dan ada crossroad. Di mana ya ini terlihat bagi kamu yang lagi LDRan. Yang LDRan yang mungkin jauh, tapi di sini punya kesempatan dia untuk mendatangi kamu. Dia punya kesempatan, ada peluang bagi dia untuk bisa mendatangi kamu. Bisa saja saat dia ketemu kamu itu adalah momen yang indah ataupun momen terpenting buat kamu dengan dia untuk bisa meraih suatu komitmen. Oke. Karena di sini ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Sepertinya memang di awal itu kamu bingung ataupun dia juga bingung. Apa sih yang harus aku pilih? Apa sih yang harus aku tentukan di sini? Secara kita itu berjauhan. Secara kita itu mungkin nggak pernah jarang ketemu. Kok tiba-tiba aja kita bisa bahagia ya, sebahagia ini gitu loh. Itu yang dia rasakan. Dan kamu juga merasakan itu. Dan akhirnya kebahagiaan itu akan real kamu rasakan. Ya, di sini. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu jika kamu bagi yang LDRan punya waktu sedikit aja untuk bertemu dengan dia, ya luangkan waktu itu. Manfaatkan untuk kamu bersama bisa ketemu dengan dia. Karena dengan begitu cinta kamu akan bisa makin tumbuh, makin berkembang ya. Makin merasa dihargai gitu loh. Dan dianggap. Wah ternyata pacar aku care ya sama aku, ternyata dia sayang sama aku gitu ya. Secara dari jauh-jauh aja dia rela menghampiri aku ke sini gitu. Nah itu. Jadi ya carilah kesempatan buat kamu untuk bisa bertemu dengan dia agar hubungan kamu itu akan bisa membaik ke depannya. Oke, buat Taurus. Nah, itu reading kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia bertemu dengan orang yang benar-benar menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Oke, sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.